Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat walafiat ya. Hari ini Ibu lihat kursi semuanya penuh. Berarti artinya kalian hadir semuanya. Tidak ada yang sakit. Alhamdulillah kita patut syukuri ya. Sebelum belajar seperti biasa, untuk Andi sebagai ketua kelas silahkan dipimpin doanya. Doa mulai. Selesai. Terima kasih Andi. Silahkan duduk. Sebelum kita belajar, Ibu akan tanyakan sesuatu. Kalian tinggal di mana? Atau provinsi apa? Betul, Banten ya. Kita tinggal di provinsi yang bernama Banten. Ada yang tahu suku khas dari provinsi Banten atau daerah kita yang tempat tinggal memiliki suku khas? Ada yang tahu? Yang tidak dimiliki daerah lain? Ya, betul, Anton lagi, yaitu suku Baduy. Nah, kita akan belajar beberapa suku budaya, tarian, dan rumah adat dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Maka dari itu, tujuan pembelajaran kali ini yaitu melalui diskusi, peserta didik dapat mengelompokkan keberagaman sosial budaya masyarakat berdasarkan asal daerahnya dengan benar ya. Silahkan. Ibu akan memberikan beberapa contoh gambar dari pakaian, rumah maupun tarian adat berbagai daerah ya. Ini contohnya salah satunya dari Sumatera Barat ya. Terlihat jelas di situ pakaian adat dari Sumatera Barat ya. Namanya Bundo Kanduang. Kemudian ada rumah adatnya dari Sumatera Barat ya, yaitu rumah gadang. Ciri khasnya apa? Terlihat jelas di situ gambarnya? Betul ya. Terlihat di situ seperti tanduk kerbau ya, atasnya ya, atapnya ciri khasnya seperti tanduk kerbau. Itu rumah gadang ya. Kemudian tarian adatnya atau tari tradisional dari Sumatera Barat, di situ terlihat memakai payung, berarti artinya di situ tari payung ya. Ibu, itulah sebagian yang Ibu jelaskan. Silahkan kalian buka halaman 12 dan Bu penanya halaman 8 ya. Tapi sebelumnya Ibu akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Satu kelompoknya 5 orang saja. Ibu akan bagikan lembar kerja. Silahkan diskusikan, kemudian dikerjakan dengan mencari dari buku Bu Pena maupun buku kurikulum tematik tema 8 yang sudah Ibu sebutkan tadi ya. Kerjakan dengan tenang karena Ibu akan ke kelas 6 ya. Silahkan dikerjakan. Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah ya. Kalian pasti kaget. Kenapa Ibu yang masuk ke kelas kalian ya? Hari ini guru kalian izin tidak hadir dikarenakan sakit, maka Ibu akan menggantikan guru kalian untuk mengajar di kelas 6 ya. Tapi sebelumnya siapa ketua kelasnya? Ya, silahkan ketua kelasnya memimpin doa. Doa selesai. Terima kasih. Ada yang tidak hadir hari ini? Oh, ada. Siapa namanya? Wati. Kenapa dengan Wati? Sakit? Oh iya, kita doakan semoga Wati cepat sembuh dan segera sekolah kembali, belajar seperti biasa, seperti kita ya, supaya pembelajarannya tidak ketinggalan ya. Tapi sebelumnya Ibu tanya, sebelum kita belajar ya, kenapa ada siang dan malam? Ada yang tahu? Kenapa? Ada yang berputar. Sekarang Ibu tanya, yang berputar matahari atau buminya? Nah, kita akan mempelajari tersebut. Mengapa ada siang dan malam? Apakah matahari yang berputar sehingga dia terbit dan tenggelam, atau buminya yang berputar ya? Hari ini kita akan belajar itu. Maka tujuan pembelajaran kali ini
Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka tujuan kalian belajar kali ini yaitu melalui pengamatan, peserta didik dapat mengelompokkan pembagian zona waktu di Indonesia sebagai akibat rotasi bumi dengan benar, ya. Rotasi bumi. Nah, kita akan belajar rotasi bumi, mengapa ada siang dan malam, mengapa terjadinya pembagian waktu di Indonesia. Silahkan sebelum belajar kalian amati terlebih dahulu video berikut ini ya. Nah, sekarang setelah kalian amati video tersebut, apa yang kalian tangkap dari pertanyaan di awal tadi ya? Ibu tanyakan tadi soal apakah matahari yang berputar ataukah bumi yang berputar. Nah, ternyata yang berputar adalah bumi. Jadi matahari tetap di posisi pusat tata surya ya, tetapi bumilah yang berputar. Nah, tadi mengapa terjadi siang dan malam? Di sini ada yang disebut dengan proses perputaran bumi pada porosnya. Inilah yang menyebabkan terjadinya siang dan malam ya, salah satunya ya. Nah, di Indonesia ini terletak antara 95 derajat bujur timur dan 141 bujur timur, sehingga Indonesia memiliki tiga zona waktu ya yang berbeda ya, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Timur ya. Sini ibu bagi, silakan ada gambar juga. Ibu sudah membagi wilayah-wilayah mana yang termasuk waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah maupun waktu Indonesia Timur ya. Di sini ada contohnya yang waktu Indonesia Barat terbagi wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah ya. Itu wilayah-wilayah besarnya dan masih banyak lagi. Kemudian waktu Indonesia Tengah, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Sedangkan wilayah waktu Indonesia Timur meliputi Maluku dan Papua ya. Perbedaan waktu di Indonesia ini mengakibatkan kita perlu menyesuaikan aktivitas kita ya sesuai waktu dan tempatnya. Sebelumnya Ibu akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Satu kelompoknya 5 orang saja. Ibu akan bagikan lembar kerja. Silahkan diskusikan. Kemudian dikerjakan dengan mencari dari buku pena maupun buku kurikulum tematik tema 8 yang sudah Ibu sebutkan tadi ya. Kerjakan dengan tenang. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai kelas 5? Kalian sudah menunggu beberapa menit ya, tapi sudah selesai dulu? Sudah, alhamdulillah ya. Yang sudah silahkan presentasikan ke depan, maju ke depan, silahkan kelompok 1. Sudah ya, silahkan. Hebat, kalian juara, jempol. Bagus sekali presentasinya, sudah lengkap. Bagaimana tanggapan dari kelompok lain? Ada yang menambahkan? Ya, sudah cukup ya. Selanjutnya kelompok yang kedua. Bagus ya. Tepuk tangan untuk kelompok yang paling kompak dan hasil diskusinya paling lengkap untuk kelompok 1. Ya. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Kalian sangat aktif dan memiliki kerjasama yang bagus dengan teman-teman kalian ya. Kita akan menyimpulkan pembelajaran kali ini, yaitu kita tepuk tangan untuk diskusi kali ini dan presentasi teman-teman kalian. Terus untuk menambah semangat, kita tepuk jempol, jempol, jempol. Hebat, hebat untuk kita semua. Tepuk tangan ya. Setelah kita melakukan pengamatan dan mengerjakan beberapa lembar kerja, apa yang dapat kita bisa simpulkan?
Indonesia memiliki banyak beribu-ribu pulau yang terdapat beberapa ribuan ratusan suku, bangsa, budaya, bahasa, pakaian maupun tarian ya. Maka dari itu kita patut bangga ya menjadi rakyat Indonesia ya. Kita patut bangga, kita harus menghargai maupun mencintai ya perbedaan-perbedaan yang ada ya, karena itu suatu kekayaan. Yuk, tapi ibu akan tebak-tebakan. Yuk, dari tadi yang ibu sebutkan rumah gadang berasal dari mana? Tuh, Sumatera Barat. Tari Saman, ada yang tahu tari Saman? Dari Aceh. Setelah kita simpulkan tadi, ibu akan memberikan kalian evaluasi. Silahkan dikerjakan selama 10 menit ya. Ibu akan ke kelas 6 terlebih dahulu ya. Bagaimana kelas 6? Diskusinya sudah selesai? Latihan atau lembar kerjanya sudah diselesaikan? Mari kita presentasikan setiap kelompoknya di depan kelas ya. Silahkan maju ke depan untuk kelompok 1. Ya, kita tepuk tangan untuk kelompok-kelompok yang sudah mempresentasikan hasil lembar kerjanya di depan kelas. Tepuk tangan. Untuk lebih semangat, kita tepuk jempol terlebih dahulu. Tepuk jempol. 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 Hebat ya. Terima kasih untuk kerjasama kalian. Ibu ucapkan dan ibu bangga kalian memberikan hasil yang luar biasa ya. Setelah kita berdiskusi, maka kita simpulkan pembelajaran kali ini, yaitu perputaran bumi. Pada porosnya disebut dengan rotasi bumi ya. Akibat dari rotasi bumi terjadi siang dan malam serta perbedaan waktu. Perbedaan waktu terjadi di Indonesia. Ya, Indonesia terbagi menjadi 3 zona waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Timur ya. Setiap bumi berotasi itu selama berapa? 24 jam. Artinya berapa hari? 1 hari. Nah, bumi berotasi 360 derajat selama 24 jam. Artinya sekitar ada selisih 15 derajat setiap 1 jam. Nah, berarti setiap 15 derajat akan selisih waktu sebanyak 1 jam. Jadi misalnya waktu Indonesia Timur pukul 6, maka waktu Indonesia Tengah pukul 7. Dan waktu Indonesia Timur pukul 8. Ada selisih 1 jam. Ya, itu kesimpulan kita hari ini. Ibu akan bagikan soal evaluasi, silahkan dikerjakan, setelah selesai dikumpulkan. Ibu akan ke kelas 5. Untuk evaluasi yang sudah selesai silahkan dikumpulkan ke depan. Ya, ibu akan bagikan lembar refleksi kepada kelas 5 maupun kelas 6 ya. Untuk PR-nya silahkan dicatat di halaman kelas 5 halaman 20 dan untuk kelas 6 halaman 26. Nah, kita sudah berakhir pelajaran hari ini. Sebelum belajar, mari kita membaca doa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.